Shalom, apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Doa saya saudara semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan damai sejahtera Allah senantiasa ada menyertai saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya dalam program seri Dogmatika Kristen. Dan hari ini kita akan membahas satu topik daripada pengajaran Kristen, yaitu apakah Allah itu? Apakah Allah itu? Itulah topik yang akan kita bahas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perdebatan di luar sana mengenai Allahnya orang Kristen. Bahkan di dalam kekristenan juga banyak teori-teori yang salah mengerti tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu. Untuk lebih jauh ke sana, kita harus mengerti dasarnya, yaitu apakah Allah itu berdasarkan sudut pandang daripada teologi Kristen. Nah, yang pertama, beberapa ayat di dalam Alkitab memberikan kita sebuah pengertian yang dapat kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di dalam Mazmur 90 ayat yang kedua dikatakan bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Dalam Meleakhi 3 ayat yang ke-6, bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Keluaran 3 ayat 14 dikatakan bahwa firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Mazmur 147 ayat yang kelima. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Wahyu 15 ayat yang keempat dikatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Dan Keluaran 34 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat melihat atau menjawab pertanyaan, apakah Allah itu menurut sudut pandang kekristenan? Allah adalah roh yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Allah adalah roh yang kekal dan yang tidak pernah berubah selama-lamanya dalam eksistensinya atau keberadaannya, hikmat dan kebijaksanaannya, kemahakuasaannya, kemahakudusannya, dan kemahabenarannya. Segala sesuatu yang ada di dalam Allah tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Dan kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah roh, maka Allah adalah roh ini, yakni roh yang memiliki sejumlah atribut, ya, sejumlah atribut atau karakter. Jadi di dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, misalnya Mazmur 90 ayat yang kedua dalam doa Musa itu, Musa katakan, sebab gunung-gunung dilahirkan, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau lah Allah. Artinya Allah itu ada, dan keberadaannya itu
bukan ditentukan oleh adanya pencipta daripada Allah. Oleh karena Allah tidak diciptakan, tetapi Allah mencipta. Sehingga kita harus mendefinisikan mengenai tentang apakah roh itu. Kalau kita perhatikan di dalam definisi tentang roh, maka digambarkan atau dijelaskan di situ adalah roh adalah suatu unsur non material. Nah, maka kita melihat di sini bahwa Allah adalah roh, maka Allah memiliki unsur non material. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu material, atau Allah itu adalah A, B, C, Allah itu adalah gunung, laut, pohon, dan seterusnya, maka itu adalah Allah yang material. Dan itu melanggar daripada hukum dan ketetapan Allah. Bahwa Allah mengatakan kepada umatnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku yang menyerupai apapun. Keluaran 20 ayat yang keempat. Jadi kalau kita mendefinisikan Allah adalah roh, maka kita harus melihat dari sudut pandang, yaitu Allah adalah roh yang tidak boleh didefinisikan berdasarkan material. Karena Allah adalah roh yang non material. Nah, untuk itu, bagaimana manusia dapat mengerti tentang Allah yang adalah roh ini? Alkitab memberikan kepada kita penjelasan bahwa untuk mengerti tentang Allah yang adalah roh itu, Allah memberikan naturnya kepada manusia untuk dapat dipahami. Untuk memahami natur yang ada pada manusia ini, kita harus mengerti di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama dan yang kedua, berkaitan dengan penciptaan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya, tetapi kepada manusia, Allah menciptakan dari debu dan tanah, dan dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah menghembuskan nafas atau nefes, yaitu kehidupan jiwa. Dan di dalam Kejadian 2 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sehingga kalimat gambar dan rupanya ini memberikan kepada kita sebuah gambaran mengenai atribut atau karakter Allah yang sejati ada di dalam diri manusia itu. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, yang tidak dapat dibandingkan dengan hewan, ya, apalagi dengan monyet atau dengan apapun itu. Tidak dapat dibandingkan dengan itu. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Nah, Allah yang sejati, karakter Allah yang dapat dikomunikasikan, Allah yang adalah roh, dia tidak terbatas, dia kekal dan tidak pernah berubah, keberadaannya tetap selama-lamanya. Ia harus menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, karakter yang dapat dikomunikasikan yaitu keberadaan hikmat, kekuasaan, kekudusan, keadilan, kasihnya, kebaikannya, kebenarannya, dan seterusnya. Itu dapat dilihat dari ciptaannya yang sempurna, yaitu saudara dan saya, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Maka manusia adalah jiwa yang hidup, yang terbatas sementara dan dapat berubah. Tetapi sejatinya karakteristik Allah ini nyata di dalam kehidupan manusia itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian-bagian teks Alkitab, kita akan menemukan bagaimana misalnya Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia. Di dalam kitab Galatia, kalau kita perhatikan di situ, di dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, buah roh itu yang dimaksudkan apa? Buah roh adalah berbicara tentang bagaimana karakter Allah itu dapat dinyatakan dan dilihat di dalam diri manusia. Sehingga manusia yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia mencerminkan karakteristik daripada Allah yang adalah roh itu. Kita didesain, dicipta oleh Allah dengan satu bagian yang unik dalam diri kita, di mana kita sebagai manusia dapat menunjukkan tentang Allah itu melalui karakteristik roh yang ada di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, roh manusia itu memang terbatas. Ya. Roh manusia itu terbatas dan banyak kekurangan. Tetapi roh manusia ini yang ada dalam diri kita ini dapat memberikan suatu pemahaman untuk kita dapat mengerti apakah Allah itu. Bagaimana karakteristik Allah itu. Bagaimana Allah yang kasih. Maka di dalam kekristenan selalu mengajarkan tentang kasih. Kenapa kasih? Oleh karena kasih menutupi banyak hal. Yang dimaksudkan adalah ketika kita mengasihi, maka yang dituntut oleh manusia, yang dituntut Allah kepada manusia adalah mengasihi dengan segenap hatinya. Sebagaimana Allah telah mengasihi manusia yang berdosa itu. Maka manusia orang percaya dituntut untuk mengasihi sesamanya dengan penuh kerelaan dan kesungguh-sungguhan. Mengampuni orang yang bersalah, mengampuni mereka yang menganiaya, mengampuni mereka yang menyiksa, dan seterusnya. Itulah karakteristik yang dapat kita lihat mengenai Allah adalah roh. Nah, kendati di dalam Alkitab, kalau kita menemukan bagian-bagian teks Alkitab, misalnya kita melihat di dalam bagian-bagian Alkitab ada tertulis mengenai tangan Tuhan, kemudian mata Tuhan, Tuhan menangis, ya, Tuhan menyesal, dan seterusnya. Di dalam teks-teks Alkitab kita, misalnya dalam Yosua 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-5, Keluaran 24 ayat yang ke-10, dan seterusnya. Kita melihat di situ bahwa tidak diragukan lagi bagian-bagian Alkitab yang berbicara tentang Allah dengan cara seperti itu semata-mata bermaksud untuk mengungkapkan dalam bentuk pengungkapan bahasa manusia segala hal yang sulit kita pahami jika diungkapkan dengan cara yang lain. Istilahnya di dalam Alkitab atau di dalam teologi itu adalah antropomorfisme. Jadi antropomorfisme ini adalah suatu bahasa yang dituliskan, yang digambarkan oleh penulis-penulis Alkitab untuk kita dapat mengerti tentang karakteristik Allah itu sendiri. Oleh karena apa? Manusia itu terbatas. Manusia itu tidak sempurna. Manusia itu banyak kelemahan. Dan manusia yang penuh dengan kelemahan itu akan sulit untuk mengerti tentang Allah yang begitu besar, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu sangat luar biasa adanya. Nah, kembali lagi bahwa kita melihat tentang apa yang Allah nyatakan di dalam Alkitab yang adalah firman Allah, memberikan kepada kita pengertian dan pemahaman untuk kita dapat memahami Allah yang besar, Allah yang transenden dan Allah yang imanen tersebut. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah Allah itu? Allah adalah roh. Dan yang kedua, yang terus-menerus diperdebatkan adalah Allah orang Kristen apakah lebih dari satu? Apakah Allah orang Kristen lebih dari satu? Saya harus menjawab bahwa hanya ada satu Allah yang hidup dan yang sejati. Alkitab memberikan kepada kita pengertian dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Berbicara tentang tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 mengenai Shema Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu Esa.
Maka iman Kristen percaya bahwa Allah adalah Esa. Di luar sana banyak orang menghitung Allah orang Kristen itu dengan matematika. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Tidak ada pengajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa Allah itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tetapi yang benar adalah Allah itu Esa. Tidak mungkin iman percaya Kristen menyangkali apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Allah itu adalah Esa. Tetapi berkaitan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita harus lihat dari sudut pandang Trinitas. Nah, di dalam sudut pandang Trinitas, kita memahami bahwa ada 3 pribadi dalam kealahan. Sekali lagi, ada 3 pribadi dalam kealahan yang Esa itu, di mana ketiga pribadi itu menunjukkan keberadaan Allah yang Esa itu. Allah Bapa adalah Allah yang merancang segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatunya. Yang dikatakan dengan Allah Anak atau Yesus Kristus menunjukkan karyanya di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab penebusan kepada manusia yang berdosa. Oleh karena Allah harus mendatang menyelamatkan manusia yang berdosa dengan cara dan bahasa manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, Allah Roh Kudus adalah oknum ketiga dari pribadi Tritunggal yang menolong setiap orang percaya untuk dapat mengerti dan memahami isi Alkitab dan melakukan firman Tuhan serta bertahan di dalam berbagai macam persoalan kehidupan. Sehingga hanya ada satu Allah. Di dalam tiga pribadi oknum Tritunggal tersebut, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Untuk mengerti Trinitas ini tidak bisa kita memakai analogi yang begitu konyol. Misalnya, ada analogi yang mengatakan bahwa orang Kristen memberikan analogi itu dari rokok. Ada kertas, ada tembakau, ya, ada api. Sebenarnya nggak lengkap karena ada asap juga. Ada kapasnya juga. Orang Kristen mana yang memberikan analogi seperti itu? Betapa bodohnya. Tetapi Allah Trinitas itu harus kita mengerti. Daripada pribadi Allah yang begitu mengasihi manusia dan begitu mencintai manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus, dan memberikan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Tidak dapat kita jelaskan Trinitas itu dalam waktu 5 menit, 10 menit. Kita butuh pengajaran yang begitu betul-betul mendasar. Maka video kali ini kita hanya membahas tentang apakah Allah itu dan apakah Allah orang Kristen itu ada 3 atau hanya 1. Sudah dijawab tadi. Allah adalah roh. Dan Allah yang kita yakini dan kita percaya adalah Esa adanya. Video selanjutnya kita akan melihat dan terus belajar mengenai seri Dogmatika Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.